Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nasib Rohit Panji CS semakin tersungkur sahabat ya, sebab sahabat-sahabat Pak Jokowi sealumninya, terutama satu angkatannya, itu ada 15 orang siap menjadi saksi. Dan ini luar biasa karena dalam pernyataannya mereka juga memperlihatkan fotokopi ijazahnya yang betul-betul sama dengan yang beredar hari ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, ketika misalnya mereka semua ini merasa yakin bahwa dia akan menangkan ini, bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, saya kira itu sia-sia saja. Sebab salah satu pernyataan yang mendukung apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Pak Jokowi ini, ketika para takbas ketemu dengan Pak Jokowi, dan di sana Pak Jokowi menegaskan agar seluruh relawannya melawan saja, sebab jelas-jelas Pak Jokowi memiliki ijazah asli sahabat. Dan hal itu dipertegas oleh para takbas ketika dia diundang di salah satu podcast besar di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk lebih dalam, ini coba kita lihat cuplikannya. Tanggapannya Pak dengan pernyataan Rektor UGM di YouTube gimana? Ini mau Pak Toha dulu atau Pak Andi? Mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi pada tanggal 16 Juli 2025, Dekan Fakultas Kehutanan itu mengundang rektor, wakil rektor, angkatan saya, angkatan 80, ya kan, perwakilan, kemudian dekan-dekan, seluruh dekan lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ya. Apa agendanya? Melihat dokumen perkuliahan Jokowi dari mulai masuk sampai wisuda. Oke. Itu disaksikan semua, boleh lihat, dekan semua boleh lihat. Dan akhirnya Bu Rektor pun kan yakin dokumennya lengkap ada. Apa yang mau disampaikan oleh Bu Rektor itu memang berdasarkan dokumen otentik yang dilihat. Apakah ada dari angkatan Bapak ini yang diperiksa ke polisi dan berapa banyak Pak? Ada 15 orang, termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Pak Toha sendiri, adakah statement ataupun bukti otentik bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak Pak? Kita butuh lihat buktinya. Mas Toha ada bawa? Oh, saya nggak bawa ijazah, kan disita. Disita. Fotokopinya Pak mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini eksklusif ya Pak ya? Ijazah Pak Mustafa juga disita kepolisian teman-teman, dan 15 teman Ini lain. hasil scanan ya Pak ya? Iya. Ini sekali lagi saya bantu pegang boleh Bapak? Boleh. Nih. Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih Dari yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Yang Jokowi. wisudanya bareng Pak Jokowi. Ya. Untuk bulannya. Selesailah Roy Suruh CS bulannya nih. sama. 5 bulan 11, 5 November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nggak Mas Suryo. ditutupi. Penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, Bukan memang merah. Nah, ya. bedanya Materinya apa? hijau. Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna Mas hijau. bisa jelaskan. Jadi Lomba. di Gadjah Mada itu ada 4 kali wisuda. Sudah. Ya, Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya hijau. Kalau bilang merah, Berarti bukan angkatan 80, apalagi oke. sama-sama wisuda dengan Pak Jokowi, itu bohong. Yang penting itu nanti di fakta persidangan kita beradu kekuatan alat bukti. Saya pun sudah berbicara dengan Pak Jokowi. Selesai kalau Roy Nggak Suryo. adalah mediasi-mediasi. Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Ya gini, kalau lihat ke depan peta politik, siapa sih orang yang ingin tampil dan siapa yang akan tampil kan gitu. Untuk sekarang ini yang jadi superstarnya adalah Gibran. Andainya Roy Suryo, ya tip teroris ini dibawa keluarganya seperti Betor itu istrinya datang ke saya. Pak, kami pusing, Pak. Takut Pak Bitor di penjara nanti, Pak. Kami sudah susah gitu.
Untuk biaya anak sekolah aja berat gitu. Anak aja mau kerjanya nggak bisa kerja gitu. Jadi istrinya yang bawa ke kita maafkan, makanya kita cabut gugatan perdata. Dan sebenarnya dengan gugatan perdata itu, justru saya mengajak, ayo kita buktikan kehadiranmu dengan kita buktikan ijazah Pak Jokowi. Mereka nggak mau datang. Mereka mau seenaknya gaya dia gitu. Kayak ngancam Pak Jokowi takut. Nah, kita benar ya. Walaupun kita mediasi ini, sebenarnya Pak Jokowi itu kalah. Gitu bisa itu. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi? Pak Jokowi ngomong itu. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah, dan saya benar, lawan terus. Gitu. Termul harus ingat ini Ingat itu ya. Farhad, ya kan? Kalau lawan terus karena Pak Jokowi mengatakan saya yakin ya saya palsu, karena itu Farhad lawan terus. Ya. Ini statement bagus ini, Ya, jarang betul. muncul nih statement ini. Ya saya kan ke Solo ketemu Pak Jokowi. Iya. Kemudian saya diminta menjelaskan, Pak Jokowi bilang ya saya senang kamu membela saya gitu. Nah, apa ini mereka nggak berhenti isunya ke situ. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Pak Jokowi sengaja mempertahankan isu ini dengan tidak menyerahkan berita hasil untuk bertahan sampai 2009 untuk popularitas. Ini tidak ada positif, ini negatif buat beliau. Tapi saya yakin ya, bukan negatif buat Pak Jokowi, justru negatif buat mereka. Kenapa? Karena mereka udah jadi tersangka. Itu kalau sudah tersangka, kalau presiden udah sama dengan orang bersalah gitu. Tinggal sekarang saya masih menunggu mereka. Mereka kan sekarang katanya menolak restoratif justice. Mediasi. Saya bilang siapa yang menawarkan gitu. Dari pihak kita nggak pernah mau Nggak ada yang pengen menawarkan, ya, RJ, nggak ada gitu. Dari sini kita tahu sahabat, kenapa Roy Panji CS ini ngotot mau lapor kanan kiri, karena berupaya sebenarnya mengimbangi kasus yang berjalan di Polda Metro Jaya. Sebab dia juga tahu bahwa ijazah Pak Jokowi pasti asli. Cuma memang seperti yang selalu saya sampaikan, ini ada pesanan yang luar biasa bagi mereka. Dan tidak tanggung-tanggung kalau ini dikapitalisasi terus sampai bertahun-tahun seperti ini kan, itu menjadi pertanyaan besar kalau misalnya tidak ada bohir di belakangnya. Mustahil itu. Salah satu yang disampaikan oleh para Abbas saja, apa yang disampaikan oleh istrinya Betor ya, itu memberikan penegasan bahwa dia sendiri menyesal atas apa yang dia lakukan. Sebab mungkin tidak ada pembiayaan yang masuk sama dia hanya berupaya ikut nimbrung, juga mencari mungkin simpati agar mereka dilibatkan di dalam tim. Tapi tentu orang-orang awal itu juga harus berhati-hati. Yang kedua, perhatikan saja tim hore mereka. Ada itu perempuan-perempuan yang setiap saat hadir di mana-mana yang pakai jilbab pink itu kan kelihatan sekali bahwa dia dimobilisasi. Cara bicaranya pun ketika diwawancarai kan ngawur. Oleh karena itu semakin jelas bahwa kasus ini akan sampai di pengadilan, dan Pak Jokowi sendiri tidak mau ada istilah damai, dan itu juga ditegaskan oleh sahabat-sahabatnya waktu ketemu dengan Pak Jokowi. Dia mendapat pesan seperti itu bahwa tidak ada damai. Kita lanjut saja, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Abbas terakhir itu sahabat. Oleh karena itu Panji ini akan betul-betul sekarat nanti di penjara bersama dengan seluruh rekan-rekannya. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.